Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman yang ada di rumah. Oke teman-teman, Bapak sapa dulu bagaimana kabarnya teman-teman di rumah. Semoga kita selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, walaupun dalam keadaan pandemi ini kita harus tetap semangat karena dengan semangat cita-cita yang kita impikan akan tercapai, teman-teman. Baik, teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang proses perkembangbiakan secara generatif. Kali ini Bapak akan memberikan materi tentang macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan basta. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Apa itu? Penyerbukan sendiri itu bisa disebut dengan autogami. Adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat pada kepala putik. Jadi di dalam satu bunga itu teman-teman terdapat serbuk sari dan kepala putik sehingga terjadilah penyerbukan. Contohnya itu adalah bunga sepatu. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik lainnya dalam satu tumbuhan. Jadi teman-teman, di dalam satu tumbuhan terdapat beberapa bunga. Serbuk sari di bunga yang A jatuh di kepala putik yang B. Nah, ini disebut dengan penyerbukan tetangga. Apa contohnya? Yaitu padi, jagung, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik tanaman lain, tetapi masih dalam satu jenis. Itu yang disebut dengan penyerbukan silang. Apa contohnya? Contohnya yaitu bunga Kamboja. Mungkin kita sering menjumpai bunga Kamboja berada di depan rumah kita. Yang keempat adalah penyerbukan basta. Penyerbukan basta terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik di tanaman yang berbeda varietasnya. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dua sifat tanaman menjadi satu dalam satu tanaman. Contohnya rambutan yang berbuah besar dan asam disilangkan dengan rambutan kecil yang manis akan menghasilkan rambutan besar dan manis. Itu salah satu contoh dari penyerbukan basta. Selanjutnya, perantara penyerbukan. Penyerbukan terjadi akibat dari perantara dari luar, baik makhluk hidup maupun tak hidup. Hal ini bertujuan untuk membantu serbuk sari menuju ke kepala putik suatu bunga. Perantara penyerbukan antara lain yang pertama, hewan. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, angin. Yang keempat, air. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan. Penyerbukan bantuan hewan biasanya tumbuhan yang memiliki ciri-ciri mahkota yang khas, yang berbau harum, memiliki kelenjar madu, dan lain-lain. Contoh hewan penyerbuk diantaranya lebah, kupu-kupu, dan masih banyak hewan yang lainnya. Yang kedua, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhan penyerbukan dengan bantuan manusia yaitu
tumbuhan yang mengalami kesulitan penyerbukan secara alami biasanya memiliki struktur bunga yang unik sehingga sulit untuk mengeluarkan serbuk sari. Apa contohnya? Contohnya yaitu salak, vanili. Yang ketiga, penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu mahkota tidak berwarna, berukuran kecil, serbuk sari ringan, banyak, dan tidak memiliki kelenjar madu. Contoh tanaman tersebut diantaranya padi, jagung, dan lain-lain. Yang keempat, penyerbukan dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Contohnya tumbuhan hidrilla. Serbuk sari akan terbawa oleh air sehingga akan menempel di kepala putih. Itulah tadi teman-teman beberapa materi tentang perantara penyerbukan. Selanjutnya penyebaran biji. Adapun perantara penyebaran biji diantaranya yang pertama penyebaran biji dengan bantuan manusia, yang kedua penyebaran biji dengan bantuan hewan, yang ketiga penyebaran biji dengan bantuan gravitasi bumi, yang keempat penyebaran biji dengan bantuan angin, yang kelima penyebaran biji dengan bantuan air. Yang pertama, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Penyebaran biji dengan bantuan manusia terjadi bisa disengaja maupun tidak disengaja. Bagaimana kalau tidak disengaja? Kalau tidak disengaja, contohnya rumput. Biasanya biji-biji rumput itu sering melekat pada pakaian kita sehingga akan terbawa mengikuti arah kemana kita pergi. Setelah itu biji itu terjatuh di tempat yang tepat sehingga akan tumbuh tumbuhan baru. Apabila disengaja, ini terjadi pada pertanian pada umumnya. Contohnya kita sengaja menanam jagung, menanam padi, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, penyebaran biji dengan bantuan hewan. Ciri-ciri tumbuhan tersebut biasanya bakal buahnya menjadi makanan hewan. Contohnya, hewan luwak membantu proses penyebaran biji kopi. Hewan luwak memakan beberapa kopi, dia itu pergi ke tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain apabila kopi itu tidak habis, maka dia bisa jadi tumbuh-tumbuhan baru. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga yaitu penyebaran biji dengan gravitasi bumi. Penyebaran biji dengan gravitasi bumi ini biasanya terjadi apabila buah itu semakin matang semakin berat. Buah itu nanti jatuh ke tanah. Nah, jatuhnya buah dari tangkai ke tanah itu disebut dengan gravitasi bumi. Sehingga apabila jatuh di tempat yang tepat atau di tanah yang subur, maka akan terjadi tumbuhan baru. Seperti itu teman-teman. Yang keempat, penyebaran biji dengan angin. Ciri-ciri bijinya berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya tumbuhan randa tapak. Biasanya itu ketika ada angin berhembus, maka biji itu akan mengikuti karena ringan, kecil, dan bersayap teman-teman. Yang kelima atau terakhir, penyebaran biji dengan air. Penyebaran biji dengan air biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di perairan. Contohnya
kelapa dan pohon bakau. Teman-teman pernah tidak melihat buah kelapa itu dibawa oleh air? Pasti kita pernah ya melihatnya ya. Kalau kita pergi ke pantai atau di sungai, sering kita jumpai teman-teman. Oke, sekian teman-teman pelajaran yang dapat Bapak berikan. Pesan dari Bapak, teman-teman harus lebih semangat lagi belajarnya. Walaupun dalam keadaan pandemi ini, kita harus lebih semangat. Karena dengan semangat kita dapat mengejar apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, silahkan teman-teman catat apa yang sudah Bapak berikan. Nanti bisa didiskusikan apabila ada materi yang belum dipahami. Baik teman-teman, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di pertemuan sains selanjutnya. Tetap semangat.